Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Di video kali ini saya akan mengenalkan materi Chat Network Programming. Tanpa basa-basi, langsung saja saya jelaskan ya. Java menyediakan objek soket dan server soket untuk berkomunikasi antar soket TCP. Server soket digunakan pada sisi aplikasi server, sedangkan soket digunakan baik pada sisi aplikasi server maupun kliennya. Berikut adalah program untuk membuat komunikasi soket di server. Oke, langsung saja kita buka. Ada dua program di sini, yaitu yang pertama ada chat server dan chat client. Program chat server di sini berfungsi sebagai server untuk mengkoneksikan untuk membantu pengiriman data dari chat client itu sendiri. Sedangkan chat client di sini berfungsi untuk mengirim data dan menerima data. Oke, langsung saja saya jelaskan itu chat server. Seperti di video sebelumnya, kita menggunakan import java.io al dan import java.net al. Import java.io merupakan perintah untuk input dan output, sedangkan java.net merupakan perintah program Java yang berisi kelas-kelas yang memperoleh program komunikasi melewati jaringan. Selanjutnya ada public class chat server sebagai nama kelasnya, yaitu kelas server. Lalu ada private static server socket sock yang berfungsi untuk metode server dengan nama socket ya. Lalu ada pemberian port number yaitu 123, di mana portnya harus sama antara server dan klien. Di sini 1234 juga. Selanjutnya kita buat metode utamanya. Selanjutnya jika sudah jalan akan muncul opening port atau membuka port. Selanjutnya ada try sama check. Kalau dicek dulu apakah server kliennya sama port numbernya. Jika benar akan menjalankan keran, tapi jika salah maka akan muncul tulisan unable to access to port atau tidak terhubung dengan port manapun, lalu keluar. Selanjutnya adalah metode run, di mana itu akan dijalankan jika port yang dihubungkan sesuai. Di sini ada soket link sama dengan 0, merupakan nilai awal dari soketnya, yaitu tidak ada atau kosong. Lalu ada try, di sini akan mengecek apakah ada input atau output yang dikirim dari klien. Ini akan terus berulang selama tidak diberi pesan close. Jika tidak diberi pesan close, maka akan muncul tulisan message reserved atau artinya pesan masuk atau terkirim. Lalu ada nom message, di mana nanti akan ada nomor pesan yang masuk, kayak pesan pertama, pesan kedua, pesan ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya ini adalah yang mengirimkan pesannya. Di sini nom message. Untuk mengirim datanya ke klien. Selanjutnya ada message readline, digunakan untuk menerima pesan, sedangkan metode print ln digunakan untuk mengirim data. Oke, ada out print ln num message plus message reserved, itu digunakan untuk mengirim data karena menggunakan metode print ln. Nah, message-nya itu pesan pertama atau kedua, ketiga, nomor pesannya keberapa, baru pesan terkirim. Jika pas dicek tidak ada pesan yang masuk, dia akan tertutup atau menjalankan perintah catch. Jika tidak, maka akan langsung ke finally. Di finally sendiri ada try dan catch lagi. Di blok try sendiri, jika ada kata close, maka akan muncul tulisan closing connection, dan
klien pun tertutup soket klien. Jika tidak, maka akan muncul tulisan unable to disconnect atau tidak terhubung dengan klien, tidak terhubung, lalu dia akan keluar. Selanjutnya, chat client seperti sebelumnya menggunakan import java.io al dan import java.net al. Import java.io merupakan perintah input dan output, sedangkan import java.net digunakan untuk berhubungan dengan jaringan. Di sini kita membuat nama kelasnya yaitu chat client, lalu untuk hostnya untuk mendapatkan alamat IP-nya, kemudian pemberian port number yang sama dengan klien dan server seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu ada membuat main method atau method utama. Di sini akan terjadi pengecekan apakah alamat ini akan mengambil alamat IP-nya apakah sama atau tidak. Kemudian jika tidak atau tidak ditemukan, maka akan muncul tulisan host ID not found dan sistem pun keluar. Namun jika menemukan, maka akan lanjut ke method run. Di bawahnya ada method run seperti tadi, pemberian nilai awal dari link tadi soketnya yaitu kosong. Kemudian di sini bagian ini merupakan input dan output pengirimannya. Di sini ada message dan respon, di mana message ini, variabel message ini berfungsi untuk kita memasukkan pesan, sedangkan respon nanti digunakan untuk hasil pengiriman tadi datanya yang telah kita masukkan nanti dikirim lagi melewati jaringan server. Dan ini pengiriman pesan akan dilakukan terus-menerus kecuali ada kata close yang kita masukkan di pesan. Berikutnya ada catch, maka dia prosesnya akan berhenti. Namun jika block try yang dijalankan, maka akan langsung ke block finally, di mana di block finally ada try dan catch lagi. Di situ jika dicek ternyata tidak terhubung ke server, maka akan muncul tulisan closing connection dan soket klien pun tertutup. Berikutnya ada jika tidak ditemukan koneksi, maka akan muncul tulisan unable to disconnect, lalu akan keluar dari server. Oke, kita jalankan. Kita buka folder penyimpanannya, klik kanan, lalu git bash here. Pertama kita jalankan dulu chat servernya, java chat server.java, lalu java chat server, lalu muncul open import. Lalu kita buka lagi di sini, kita jalankan chat kliennya di jendela git bash yang baru. Oke, saya tampilkan aja di sini biar terlihat oleh teman-teman semua. Lalu kita jalankan chat kliennya. Nah, kita masukkan pesan, misalnya kita nyapa hai, maka di sini akan prosesnya adalah kita mengirim input data hai, lalu kita masuk ke server pun akan mengirim kembali ke si klien. Di server sendiri ketika terkirim akan muncul tulisan message reserved. Lalu kita masukkan lagi teksnya, hai, apa kabar? Akan muncul nih message kedua, itu gunanya fungsi 6 message tadi, 1, 2, dan 3. Kita sembarang saja, dia akan muncul. Dan jika kita masukkan kata close, maka closing connection, dan ini pun tertutup, menutup koneksi. Oke, segitu saja
penjelasan dari saya tentang chat network programming. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.